Rumah sederhana ini terletak di Kampung Baru Ciberuk, Desa Gunung Sari, Serang, Banten. Pemiliknya Nurmah dan sang suami yang tinggal bersama anak mereka Rofi dan seorang cucu bernama Mulyana alias Yana. Keluarga itu serba kekurangan. Sehari-hari Nurmah yang sudah berusia 60-an bekerja serabutan, membuat kerupuk opak, membuat wulit atau atap dari daun nipah, juga menjadi buruh kupas buah melinjo. Suaminya tidak bisa membantu sebab sakit-sakitan. Untung ada sang anak Rofi yang meskipun kurus dan lemah akibat penyakit paru-paru, masih bisa membantu berbagai pekerjaan rumah tangga. Sang cucu Yana juga ikut turun tangan. Sepulang sekolah dia berkeliling kampung menjajakan opak buatan sang nenek. Dia juga menggembala kerbau orang dan membuat layangan untuk dijual. Yana yang berusia 13 tahun dan masih duduk di bangku SD, sejak usia 2 tahun ditinggal orang tuanya yang bercerai. Ibunya pindah ke Kalimantan dan sudah punya keluarga baru di sana. Yana tidak pernah mengenal wajah sang ibu. Pahitnya kehidupan Yana sekeluarga ternyata mendapat perhatian. Mereka terpilih tampil dalam program televisi Trans 7 Orang Pinggiran pada tahun 2016. Program Orang Pinggiran menyoroti kehidupan masyarakat di pinggiran kota tentang tantangan, perjuangan, dan kehidupan sehari-hari yang mereka jalani. Keluarga Yana yang tampil dalam segmen itu mendapat simpati penonton, terutama Yana yang di usia belia sudah merasakan beratnya beban kehidupan, hidup serba kekurangan, dan harus membantu perekonomian keluarga. Sang nenek Nurmah mengatakan Yana baik dan penurut. Saat diwawancarai dalam program tersebut, Yana sambil berlinangan air mata menceritakan tentang kehidupannya, tentang ibu yang dirindukannya dan tak pernah dikenalnya. Mungkin sosok Yana meninggalkan kesan di benak penonton. Mungkin juga sosoknya segera sirna begitu tayangan berakhir. Tapi yang pasti, Mulyana alias Yana tetap melanjutkan hidup. Dia berhasil menamatkan SMA, masih tinggal di Kampung Baru Ciberuk, dan kini lebih dikenal dengan panggilan Ian. Apakah hidupnya membaik? Sepertinya tidak. Di usia 22 tahun dia bekerja serabutan, bahkan kadang menganggur. Namun sejak tahun 2021 katanya dia sudah punya pacar yang bernama Siti Amelia alias Amel yang berusia 19 tahun, warga Cinangka, Serang. Pada Sabtu malam 12 April 2025, Ian dihubungi Amel yang memberitahu dirinya hamil. Ian kaget. Nggak mungkin, aku nggak percaya kamu hamil. Mana buktinya? Ian lalu menyudahi pembicaraan dan memilih tidur. Minggu pagi pukul 8, Ian bangun dan mengecek HP. Dia terkejut melihat foto kiriman Amel berupa tes pack kehamilan dengan garis 2 yang berarti positif hamil. Ternyata Amel tidak bohong, pikir Ian. Dia segera menghubungi Amel dan menyarankan agar kandungan digugurkan saja. Amel setuju. Mereka sepakat bertemu untuk membicarakan hal itu. Nanti aku jemput kamu, janji Ian. Sementara itu di rumah Amel berlangsung kesibukan rutin di pagi hari. Pukul 9 sang ayah Mastura bersiap-siap berangkat ke sawah. Dia berpesan kepada Amel, nanti siang jangan lupa ngelayat tetangga kakek jam 12:30. Amelia mengiyakan. Siangnya dengan bersepeda motor, Amel datang ke rumah bibinya Mastiah. Lalu bersama Mastiah dan bibinya yang lain Maiti, dia pergi melayat. Sepulang melayat, sekitar pukul 2 siang, di rumah sang bibi Mastiah sudah menunggu seorang pemuda. Siapa lagi kalau bukan Ian yang memang sudah janjian bertemu Amel. Kepada sang bibi Mastiah, Ian yang dikenal sopan, pamit. Bibi, saya sama Amel ngebakso sebentar ya. Sang bibi menjawab, iya, hati-hati. Namun ditunggu-tunggu Amel tidak pulang juga. Pukul 3 sore sang bibi menghubungi HP Amel yang masih aktif meski tidak dijawab. Kemudian sekitar pukul 5 sore, Mastiah kembali menghubungi tapi HP Amel sudah tidak aktif. Kebetulan saat itu hujan deras, sehingga si bibi berpikir mungkin Amel dan Ian telat pulang karena kehujanan dan harus berteduh. Pukul 6 sore, Masturah ayah Amel menghubungi Mastiah dan menanyakan keberadaan anaknya Amel. Tadi dia pergi bareng Ian, katanya mau ngebakso, tapi belum pulang juga, jawab Mastiah yang terus mencoba menghubungi HP Amel hingga 12 kali, tapi tetap tidak ada respon. Keluarga besar Amel kemudian berkumpul dan menunggu kedatangan Amel, tapi remaja itu tidak pulang juga. Esoknya, Senin pagi 14 April, keluarga Amel mendatangi Ian di rumahnya di Kampung Ciberuk.
Saat itu di rumah hanya ada Ian dan kakak perempuannya. Ian kaget sewaktu keluarga Amel bilang Amel belum pulang juga sejak minggu. Ian bilang setelah menjemput Amel di rumah sang bibi Mastiah, Amel minta diantar ke pasar lama pada Rincang, Serang untuk bertemu teman-temannya, 3 orang perempuan yang tidak dikenal Ian. Ketiga perempuan itu bawa mobil, katanya mereka berasal dari Tangerang dan Bekasi. Untuk memastikan, Ian pun mengantar keluarga Amel ke pasar lama pada Rincang. Tapi di sana mereka tidak menemukan apa-apa. Sebenarnya keluarga Amelia curiga pada Ian, tapi pemuda itu berkali-kali menegaskan dia tidak tahu sebab Amel pergi bersama ketiga perempuan itu dengan mobil. Keluarga Amel pun pulang dan berunding. Setelah itu mereka kembali menghubungi Ian dan mengajaknya ke Polsek pada Rincang untuk melaporkan hilangnya Amelia. Setiba di tujuan, mereka mendapat informasi bahwa Polsek pada Rincang tidak memiliki unit untuk menangani kasus orang hilang, sehingga mereka diarahkan melapor ke Polresta Serang Kota. Karena tidak punya kendaraan, mereka pun batal melapor dan pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Selasa 15 April, giliran keluarga Ian mendatangi keluarga Amel. Kakak ipar Ian mengusulkan agar keluarga Amel tidak melapor ke polisi. Alasannya percuma lapor polisi, hanya akan menghabiskan uang, juga tenaga, dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Dalam perundingan itu, kedua keluarga saling berdoa dan sepakat untuk bahu-membahu mencari Siti Amelia. Esoknya, Rabu 16 April, mereka bersama-sama mencari Amel di wilayah sekitar pada Rincang, tapi nihil. Kemudian pada Jumat 18 April, Ian bersama keluarga Amel mencari ke Kampung Baru Ciberuk, Gunung Sari, dan menanyai warga sekitar. Mereka saling bertukar nomor HP dengan warga yang berjanji akan mengabari jika ada informasi tentang Amelia. Sementara itu, pada hari yang sama, Jumat siang, Aban dan kedua anaknya, Suheri dan Safei, sedang memotong rumput di sawah di Kampung Baru Ciberuk, Gunung Sari. Saat melihat seekor burung, Suheri dan Safei mengejar. Tiba-tiba Suheri mencium bau busuk. Dia dekati sumber bau dan melihat sesuatu yang putih seperti bangkai ditutupi batang pohon pisang. Suheri tak berani mendekat dan segera memberitahu ayahnya Aban tentang penemuan itu. "Bangkai celeng kali," kata Aban. "Masa bangkai celeng putih?" balas Suheri. "Apa mungkin bangkai ular? Coba kamu cek lagi," kata Aban. Tapi sang anak Suheri menolak. Mereka pun kembali melanjutkan aktivitas memotong rumput. Ketika sore tiba, mereka pulang. Saat itulah mereka mendengar informasi dari warga ada orang mencari anggota keluarga yang hilang, yakni seorang remaja perempuan bernama Amelia. Perasaan Aban tidak enak karena tadi anaknya bilang melihat bangkai. Bersama anak-anaknya, Aban kembali ke lokasi. Kali ini mereka memberanikan diri mendekati bangkai. Saat mereka menarik batang pisang dan kayu bekas dibakar yang menutupi bangkai, terlihatlah potongan mayat berupa badan manusia, tanpa kepala, tanpa lengan, tanpa kaki, dengan bagian dada hingga kemaluan terbelah. Penemuan itu dilaporkan kepada polisi. Warga Kampung Baru Ciberuk gempar. Seorang warga yang memiliki nomor HP keluarga Amelia segera menginformasikan hal itu. Keluarga Amelia langsung mendatangi TKP dan melihat di sana sudah banyak petugas polisi. Kepada polisi mereka menyampaikan tentang hilangnya Amelia sejak hari Minggu. Mereka kemudian melakukan identifikasi dan membenarkan mayat adalah Amelia. Kepada polisi, keluarga Amel mengungkapkan kecurigaan mereka bahwa Mulyana alias Ian yang merupakan pacar Amel mungkin ada hubungannya dengan kematian Amel sebab dia orang terakhir yang melihat Amel. Polisi pun menginterogasi Ian yang kemudian mengakui perbuatannya dan membawa polisi ke lokasi tempat dia melakukan aksi brutalnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini ceritanya. Menurut pengakuan Ian, pada Minggu siang 13 April 2025, dia menjemput Amel dengan bersepeda motor di rumah Mastiah, bibi Amel. Mereka kemudian pergi ke pasar lama pada Rincang sebab Amel ingin bertemu dengan 3 teman perempuannya yang tidak dikenal Ian. Selagi Amel ngobrol dengan ketiga temannya itu, Mulyana menunggu di sepeda motor sambil merokok. Tak lama kemudian, usai ngobrol dengan ketiga temannya, Amel dan Ian melanjutkan perjalanan. Lalu mereka mampir makan bakso di daerah Ciomas. Ian yang sejak awal telah berniat membunuh, berbohong kepada Amel dan mengatakan dia akan membeli obat penggugur kandungan. Usai makan bakso, Ian mengajak Amel ke Taman Paninjauan untuk mengulur waktu hingga sore tiba.
Nah, saat mengobrol di taman paninjauan, Amel kembali bercerita tentang kehamilannya dan menunjukkan hasil tes pack kehamilan yang ada di dompetnya kepada Ian. Hasil tes itu menunjukkan garis 2 yang berarti positif hamil. Amel minta pertanggungjawaban. Ian marah, tidak terima. Pukul 4 sore, Ian berbohong, pura-pura menghubungi orang yang menjual obat penggugur kandungan dengan HP. Kemudian dia ajak Amel ke pos Gunung Kupak untuk menemui penjual obat penggugur kandungan itu. Di tengah perjalanan, keduanya kembali bertengkar. Amel marah-marah minta agar Ian menikahinya. Jika tidak, Amel mengancam akan memberitahu kehamilannya kepada orang tuanya dan orang tua Ian. Saat itu kebetulan turun hujan. Ian terpaksa menghentikan sepeda motor, lalu dia dan Amel berteduh di sebuah gubuk di pinggir jalan menuju arah pos Gunung Kupak. Pertengkaran mereka berlanjut. Menurut Ian, Amel memukul kepalanya dan menjambak rambutnya. Saat itu niat Ian untuk membunuh Amel semakin kuat, sebab dia malu jika Amel mengadu soal kehamilan itu kepada orang tua mereka. Ian kemudian berpura-pura membujuk Amel dan mengajaknya melihat tempat kerjanya menjaga ayam di Kampung Baru Ciberuk. Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Pukul 6 sore mereka tiba di sebuah kebun karet di Kampung Baru Ciberuk. Keduanya turun dari sepeda motor dan kembali cekcok. Amel minta Ian bertanggung jawab dan segera menikahinya. Menurut pengakuan Ian, saat itu Amel menyemprotnya dengan kata-kata kasar lalu menampar dan menjambaknya. Emosi, Ian membalas dengan menarik kerudung Amel lalu menjerat leher pacarnya itu dengan kerudung. Amel memberontak. Ian menendang kaki Amel sehingga remaja itu jatuh dengan posisi berlutut. Sekuat tenaga, dia menarik kerudung yang melilit leher Amel hingga Amel lemas tidak berdaya. Selanjutnya dia seret tubuh Amel dan menceburkannya ke kubangan air. Karena khawatir Amel masih hidup, Ian kembali mencekik sang kekasih sambil menenggelamkannya pada kubangan. Agar Amel benar-benar tenggelam, Ian menindih tubuh Amel dengan sebatang kayu bekas bakaran dan batang pohon pisang. Tapi setelah berpikir-pikir, Ian khawatir tubuh Amel akan ditemukan orang. Dia pun pulang ke rumah mengambil cangkul yang nanti dipakainya untuk mengubur Amel. Tapi karena tidak menemukan cangkul, dia akhirnya mengambil golok. Saat itulah timbul niatnya memutil Amel dengan golok. Setiba kembali di lokasi, Ian mengangkat tubuh Amel dari dalam kubangan air ke atas tanah. Dia lepas seluruh pakaian Amel. Pakaian dan barang-barang lainnya milik Amel dia tumpuk di sebelah Amel. Dengan golok dia mulai memutil tubuh Amel hingga kepala, kedua tangan dan kaki terpisah dan bagian perut dari atas hingga bawah terbelah. Ian kemudian mendatangi gubuk yang berada di dekat lokasi dan mengambil karung. Dia masukkan potongan-potongan tubuh Amel berupa kepala, kedua lengan dan kedua kaki ke dalam karung sebelum mengikat karung dengan tanaman rambat yang ada di lokasi. Karung dan barang-barang Amel lainnya dia buang ke aliran air tak jauh dari situ dan menindihnya dengan batu-batu besar agar tenggelam. Selanjutnya, Ian kembali ke kubangan air tempat potongan badan yang terbelah. Dia tindih potongan badan dengan kayu dan batang pohon pisang, lalu dia tutupi dengan daun pisang serta rerumputan. Tuntas sudah, Ian pulang dan menyimpan golok di dapur. Setelah membersihkan diri, dia tidur dan esoknya beraktivitas seperti biasa. Jarak lokasi pembunuhan dan rumah Ian sekitar 2 kilometer. Keluarga Amel dan warga gempar ketika tahu Mulyana alias Ian telah membunuh dan memutil Amel dengan begitu kejam. Mereka seolah tak percaya sebab selama ini Ian dikenal sebagai pemuda baik dan sopan. Keluarga Amel mengenal Ian dan tahu Ian adalah pacar Amel. Bahkan Ian pernah mengundang keluarga Amel ke rumahnya untuk menghadiri pernikahan kakaknya. Lalu mengapa Ian tega bertindak begitu kejam dan brutal terhadap kekasihnya sendiri? Ian mengaku karena Amel hamil dan dia belum siap bertanggung jawab dan menikahi Amel. Dia sengaja memutil agar identitas Amel tidak dikenali. Pengakuan Ian soal kehamilan Amel dibantah Rukiah, sepupu Amel. Kepada media, Rukiah menegaskan Amel jarang sekali bertemu dengan Ian meski sudah 3 tahun berpacaran. Menurut Rukiah, sudah 1 tahun Amel tidak bertemu Ian. Saya sebagai keluarga tidak terima jika alasan pembunuhan dikatakan karena hamil. Korban tuh baru ketemu sama si cowok baru 1 kali ini, udah lama gak ketemuan. Sementara itu dokter ahli forensik mengatakan Amel sempat dibakar dengan adanya luka bakar di bagian bokong dan wajahnya.
Sebelum meninggal, Amel menghirup asap pembakaran itu. Kami menemukan jelaga pada tenggorokan korban. Hal itu menunjukkan saat terbakar, korban masih hidup karena menghirup asap. Yang paling mengejutkan, hasil otopsi juga menunjukkan tidak ditemukan jejak janin di rahim Amel. Kesimpulannya Amel tidak hamil. Lalu mengapa Ian membunuh Amel jika pacarnya itu tidak hamil? Ian menegaskan Amel yang mengaku hamil. Sungguh kasus yang ganjil. Mengapa Amel mengaku hamil dan mengirim foto hasil tes kehamilan padahal dirinya tidak hamil? Mungkinkah hasil tes kehamilan itu salah dan tidak akurat? Namun apapun alasannya, aksi keji Ian tidak bisa dimaafkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menyatakan Mulyana alias Ian terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana sesuai tuntutan JPU. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa sangat sadis, menghilangkan nyawa dan memutil korban. Perbuatan terdakwa menimbulkan luka sangat mendalam bagi keluarga korban, dan perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat luas. Sedangkan keadaan yang meringankan tidak ada. Majelis Hakim menjatuhkan vonis mati pada Ian. "Terima kasih Pak Hakim," teriak keluarga korban Siti Amelia yang sebelumnya sempat emosi dan menyemburkan sumpah serapah serta menyerang dengan memukul kepala Ian. Demikianlah jalan hidup Mulyana alias Ian yang berusia 22 tahun. Sewaktu kecil pernah masuk televisi. Wajah polosnya mengundang simpati karena kehidupan keluarganya yang susah. Namun ketika dewasa, dia justru menorehkan jejak kelam, membunuh dan memutil hingga akhirnya divonis mati. Hidup rupanya tak selalu berjalan lurus. Hidup bisa berputar dari simpati menjadi tragedi, dari harapan menuju kehancuran. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.